Yang pertama, al-mawdu'at itu kitab apa Ustadz? Lalu adakah hadis sahih yang menerangkan adanya amalan-amalan di bulan Rajab? Al-Mawdu'at itu kitab yang menerangkan tentang hadisnya yang maudhu'. Tidak ada hadis sahih di situ. Kalau kamu cari hadis yang sahih menerangkan tentang Rajab, ya di kitab itu nggak ada. Di kitab lain pun belum ditemukan. Dan kebanyakan orang mengamalkan amalan-amalan di bulan Rajab, ya dasarnya itu. Saya sering dapat SMS ini ya, dari saudara-saudara kita kaum muslimin dan Rajab, bulannya Allah, ya, macam-macam tadi seperti yang dalam hadis itu. Tapi nggak pernah kami balas. Isinya saja di antara hadis-hadis tadi, kalau saudara amati, berbeda-beda. Puasa 1 hari di bulan Rajab ada apa, 2 hari ada apa, 3 kali ada apa, kan itu kan? 15 hari ada apa. Dan biasanya, tidak semua ya. Hadis sok nerangke bonco banjarane gede-gede luar biasa, biasanya hadisnya dhaif. Biasanya, bukan kebanyakan. Bukan apa itu? Bukan semuanya. Maka sudah saya katakan tadi, majelis ini, kalau kita membaca atau menemukan ayat Al-Quran di surat apa, di ayat apa, ayat berapapun, kita harus tertanam perasaan kita, la roiba, mesti benarnya Quran. Tidak ada yang salah. Tapi kalau kita membaca hadis, pertama harus tertanam keraguan. Ragu. Apa ini hadis benar apa tidak? Ya, misalnya beberapa waktu yang lalu pernah diterangkan salat tasbih itu loh. Ya, kalau bisa salat tasbih itu setiap Jumat sekali, setiap hari sekali. Syukur kalau tidak bisa tiap hari, paling tidak seminggu sekali. Tapi sekali ya sebulan sekali. Tidak bulan sekali, setahun kali. Itu pun kalau tidak bisa seumur hidup kali. Manfaatnya apa? Dosanya yang kecil, yang besar, yang disengaja, yang tidak disengaja, semuanya diampuni. Jadi orang setahun seumur hidup salat tasbih sekali aja dijamin masuk surga. Ya dosanya semua diampuni kok. Orang yang masuk surga kan sudah bersih dari dosa. Ya. Dilihat hari begitu, tidak masuk akal ini. Pertama bertentangan dengan Quran. Ya, bertentangan dengan Quran. Nah, setelah diteliti betul, oh, ternyata hadisnya ya tidak bisa dipercaya. Jadi hadis dhaif itu, mengapa tidak harus, setiap hadis tidak harus dipercaya? Diteliti dulu. Bab kalau hadis itu dhaif, dikhawatirkan. Ini dari Nabi betul apa tidak? Jangan-jangan bukan dari Nabi, dikatakan dari Nabi. Siapa yang membaca surat Yasin sekian puluh kali, ya sama dengan ibadah haji 20 kali. Wes rasa maca rasa haji, sekarang nunggu suwe kok. Di samping nunggu lama, ONH-nya ongkosnya mbok maca Yasin wae 20 kali haji sudah. Ya, kalau kamu lapar tidak usah makan, baca surat Yasin perutnya jadi kenyang. Nek perutnya kembung no malah mungkin. Teliti tenan ternyata hadis Yasin, fadilah Yasin tidak ada satu pun yang sahih. Padahal banyak yang melaksanakan.
Masalah pokoknya di hadis itu pakai. Hadis ini Quran malah belum mau pakai. Kebalik kan? Padahal Quran itu yang dikatakan oleh Allah la raiba fi malah dipikir-pikir saya. Hadis malah begitu hadis amal ke. Hadis amal ke. Ini tadi apa? Membaca apa tadi yang Fatihah tadi terus baca apa lagi 100 kali. Ya. Coba dibaca halaman berapa tadi? Suruh membaca 100 kali tadi loh. Halaman 11. Ya, dibaca. Dari halaman 10. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yauman min Rajaba wa shalla fihi arba'a raka'atin yaqra'u fi awwali rak'atin mi'ata marratin ayatal kursiyyi wa fi rak'atis tsaniyati mi'ata marrah qul huwallahu ahad lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannati aw yura lahu. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa 1 hari di bulan Rajab dan sholat 4 rakaat padanya, rakaat pertama membaca ayat kursi 100 kali, pada rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad 100 kali, maka ia tidak mati sehingga ia melihat tempat duduknya di surga atau diperlihatkan kepadanya. Ya, ya dah. Maca 100 ayat kursi 100 kali. Qul huwallah 100 kali tidur kamu. Ngitung mantuk pira baca tidur ya. Apa bisa 100 kali? Wong kalau maca berapa kali aja sudah ngantuk, apalagi 100 kali. Siapa berpuasa 1 hari di bulan Rajab, sehari tok puasanya. Sholat 4 rakaat padanya. Di bulan Rajab itu sholat 4 rakaat. Pertama membaca ayat kursi 100 kali. Pada rakaat kedua membaca Qul huwallah 100 kali. Ya, maka ya seolah-olah kan dijamin masuk surga. Jadi bangsa ganjaran amalan banyak begitu pada umumnya hatinya dhaif. Orang terus malas bekerja maca ndonga ora tau kerja. Nek melarat nyalahke Gusti Allah. Ya Allah, saya sudah donga tiap hari 1000 kali, kok ekonomi saya tidak baik. Kemudian pertanyaan akad pagi yang lalu itu dari mana itu? Saya sudah sholat malam sudah, ini kok ekonominya tetap tidak baik. Nah, diteruskan orang kafir itu nggak pernah sholat malah ekonominya baik-baik. Orang kafir itu nek kerja tenanan walaupun tidak doa, kerjanya tenanan. Walaupun dia tidak punya kewajiban sholat subuh, waktu subuh sudah bangun, sudah buka toko, buka di pasar-pasar, risik itu. Ya, kalau orang Islam tidak, baru subuh tidur lagi, ya, nanti baru subuh doa dulu, terus tidur lagi, nanti menjelang matahari setinggi bangun duha doa lagi. Ya, lanyang pasar bakule do mulai lagi teko, kokean donga ki mau. Ya, malah rezekinya ndak dapat. Kalau ndak dapat rezeki jangan nyalahkan Allah. Ya. Dunia itu bagi Allah enggak ada nilainya. Kalau nek arep butuh duit ora usah kokean donga, golek wae. Kalau yang penting doa itu ya mendapat rezeki yang halalan dan yang halal, yang baik. Perkara rezeki wujudnya harta itu rasa donga, kalau kamu kerja mempeng sregep kerjanya dapat. Walaupun tidak pernah doa. Nah, wong Islam njaluke donga, njaluk rezeki sing akeh wae. Ya, akeh nek ora berkah buat apa? Nah ya, kita mau usaha
banyak utang, banyak ini, banyak itu, tapi usaha kerjanya kurang, memperbanyak utang aja. Nah inilah, jadi hadis itu tidak semuanya, walaupun dikatakan dari Rasulullah, tidak semuanya mesti benar. Kalau betul dari Rasulullah itu pasti benar. Yang dikatakan dhaif itu dikhawatirkan, sebetulnya bukan dari Rasulullah, dikatakan dari Rasulullah. Maka hadis itu namanya palsu. Hadis bisa dipalsukan, kalau Quran nggak bisa. Maka titiannya hadis sahih mesti tidak bertentangan dengan Quran. Pasti itu. Ya. Wong Allah aja mengatakan dosa yang diampuni oleh Allah itu berbuat dosa karena apa? Kejahilannya, tidak tahu. Lah kok ada hadis menerangkan kalau kamu sholat ini tadi tasbih tadi ya toh. Nah, dosamu yang besar, yang kecil, yang disengaja, yang tidak sengaja, yang sudah lampau, yang akan datang diampuni semua. Yang akan datang itu belum dilakukan sudah diampuni. Maka kalau kamu sudah sholat tasbih tadi, walaupun 1 kali seumur hidup, apapun yang dilakukan diampuni. Yang bertentangan dengan Quran kan? Nah, mesti orang bener. Bertentangan dengan Quran. Nabi itu diutus oleh Allah, disebut Nabi, disebut Rasulullah karena diberi Quran. Mana mungkin setelah diberi Quran bertentangan ucapannya dengan Quran. Maka ini palsu. Walaupun banyak yang menjalankan. Nek dunek ki ngono ya nesu. Padahal ini ilmu gitu loh. Mestinya orang yang nanti saya tidak ngelek-elek amalanmu tidak. Ya, tahuilah kalau berdasarkan hadis itu hadisnya dhaif, palsu dan sebagainya, tidak bisa dijadikan pegangan. Namun kalau masih suka melakukan begitu silahkan, saya kuasa apa? Ya, nanti di hadapan Allah kamu tanggung sendiri. Saya yang merasa mengerti bahwa hadis itu hadis dhaif, hadis palsu, saya tahu ya saya kemukakan, dinggo yo karmu, ranggo karmu. Kamu pakai terserah, tidak dipakai terserah. Coba dibaca surat An-Nisa ya, surat ayat 17 itu. Allah itu sudah menjelaskan dosa yang diampuni oleh Allah, diterima, istilahnya diterima taubatnya, itu yang berbuat dosa karena tidak tahu. Itu pun dengan syarat, setelah tahu langsung bertobat, ora ditunda-tunda, soalnya wis tuwa wae, soalnya wis pensiun wae, ini pegawai ta. Soalnya wis sugih, wah, tidak ada istilah itu. Segera tobat. Kalau tidak segera bertobatnya, tadinya tidak tahu berbuat dosa, mestinya segera bertobat diampuni karena ditunda. Nah, penundaan bertobat karena sudah tahu namanya menyengaja berbuat dosa. Nah, menyengaja berbuat dosa itu enggak ada tobatnya. Ya dibaca. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Nah, itu dah. Berbuat kejahatan lantaran kejahilan. Jahil itu apa? Bodoh, tidak tahu, tidak mengerti. Itu pun setelah mengerti segera bertobat, tidak ditunda-tunda. Terus? Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Nah, itu yang diterima Allah taubatnya. Kalau sudah tahu, tidak segera bertobat, malah ditunda lah. Penundaan bertobat tetap melakukan kejahatan tadi, itu namanya berbuat sengaja. Nah, kesengajaan itu yang tidak diampuni, tidak diterima taubatnya. Kalau kamu bertobat, yang kamu lakukan tadi karena kebodohannya tadi, terus bertobat diterima. Orang yang taubatnya diterima itu ibaratnya berbuat salah dihapus, seperti belum berbuat salah, dihapus, diterima taubatnya. Nah ini dipahami.
Ada lagi dari brosur yang ditanyakan. Apa yang bisa diambil dari hadis-hadis palsu tersebut, atau dibuang semua atau diabaikan saja, Ustaz? Bisa diambil supaya kamu tahu. Kita, bukan kamu, termasuk saya. Bahwa amalan-amalan yang berdasarkan ini yang biasa kita lakukan, yang kemarin-kemarin berdasarkan hadis, ternyata tadi dikaji, oh hadisnya palsu, oh hadisnya doif. Nah, mulai sekarang tak tinggalkan. Kalau kemarin-kemarin melakukan, tinggalkan. Aja kok doif lah hadis, ya terus no. Kenapa dah? Menyelesaikan di masjid semu diterangkan ini hadisnya doif, ini hadisnya palsu. Hadis palsu itu bukan dari Nabi, dikatakan dari Nabi. Ya, dikatakan bukan dari Nabi, seolah dibuatkan sanad-sanad, ya dikatakan dari Nabi. Wong Jawa nggih qala Rasulullah no ya Nabi kok. Ngiring tulisannya Arab apa nek gundul qala Rasulullah. Itu Nabi. Ya, dari Nabi. Mula jimat-jimat ya tulisannya kan Arab kabeh itu. Ya, Arab-Arab ada kain sesuai itu baju ya. Tulisannya ya tulisan Arab kabeh. Nek wong Arab, orang Arab sana, tulisan Arab biasa tiap harinya nulis Arab kok. Lah kene tulisan Arab didadikan jimat. Jak ngaji ra gelem. Kalau kita ngaji tahu. Oh ternyata yang kita amalkan selama ini ya bukan dari Nabi yang betul ini ya. Hadisnya itu doif atau malah yang katakan di sini palsu. Hadis palsu kok diamalkan, oh hadis palsu itu bukan hadis. Ya. Coba halaman 10 itu. Baca halaman 10. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal maghriba awwala lailatin min Rajaba summa shalla ba'daha 20 rakaatan yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitab wa qul huwallahu ahad marratan wa yusallimu fihi 10 taslimatin atadruna ma sawabuh fa innar ruhal amina Jibril 'allamani dzalik qulna Allah wa rasuluhu a'lam qala hafizahullahu fi nafsihi wa malihi wa ahlihi wa waladihi wa ujira min azabil qabri wa jaza 'ala sirati kal barqi bi ghairi hisabin wala azabin. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat maghrib pada malam tanggal 1 Rajab, kemudian sesudah itu sholat 20 rakaat, pada setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad 1 kali, dan membaca salam 10 kali salam, tahukah kalian apa pahalanya? Nah ini, kan pahalanya apa? Tahu nggak kamu? Ya, pahalanya terus? Karena sesungguhnya Ruhul Amin Jibril mengajarkan kepadaku yang demikian itu. Kami, para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan menjaga orang itu pada dirinya, hartanya, keluarganya dan anak-anaknya, dan dia akan dilindungi dari siksa kubur dan akan melewati sirat secepat kilat tanpa hisab dan tidak pula mendapat azab. Ya kan? Salat maghrib pas tanggal 1 Rajab. Ya. Tanggal 1 Rajab salat maghrib, nih salat maghrib liyane Rajab enggak. Tinggal liyane tanggal 1 Rajab tidak seperti ini. Nah kalau orang Islam tanggal 1 Rajab atau tanggal 1 Maulud apa saja, ya mesti salat maghrib lah. Ya, mesti salat maghrib. Wong jenenge salat maghrib itu nyet masuk tanggal itu kok wajib kok. Ini istimewa, tanggal 1 Rajab kok kamu salat maghrib. Ya, setelah itu salat sunat lagi 20 rakaat. Pada tiap rakaat baca Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad 1 kali. Baca salam 10 kali salam, maksudnya
20 rakaat itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat. Berarti kan jadi 10 kali salam. Tahu nggak kamu apa pahalanya? Nah, katakan sahabat ditanya ya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Langsung Allah menjelaskan. Allah akan menjaga orang itu, yaitu orang yang sholat pada tanggal 1 Rajab tadi, membaca ya, kemudian sholat sunnah 20 rakaat tadi, ya, dan Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad sebagai suratnya, ya, diampuni. Di situ Allah akan menjaga orang itu pada dirinya, hartanya, keluarganya, dan anak-anaknya. Dia akan dilindungi dari siksa kubur. Ya, akan melewati sirat secepat kilat. Sirat itu apa tuh? Apa sirat itu? Sirat itu watagilagil, gitu dah. Di watagilagil kata rambut di poro itu. Rambut siji bisa ndak kamu lewat? Rambut pitu toh digandeng siji kamu nggak bisa. Ijek siji di poro itu. Ya. Tambah lagi, ya, dan tanpa hisab. Hebat ini tanpa hisab. Luang mati syahid dah ya. Mula aja nganti tanggal 1 Rejab, ini wis Rejab urung iki. Wis kelewat, wis pas salat ya men. Mentani 1 Rejab setahun neh. Ya, tanpa hisab. Padahal menurut Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa berbuat kebaikan walaupun sekecil dzarrah akan lihatkan. Siapa berbuat kejahatan walaupun sekecil dzarrah akan diperlihatkan. Semua amal manusia yang besar, yang kecil, yang jelek, yang baik, semua diperlihatkan pada pelakunya itu. Loh, waktu dulu kamu, waktu hidup di dunia, katanya ditanya kamu tidak ngaku, dan ternyata ini ada gitu kok, videomu ada di sini. Nah itu kan. Nah setelah itu bagaimana? Nah nanti masuk yaumul hisab, ini tadi tanpa hisab padahal. Yaumul hisab Allah menentukan, amman saqulat mawazinuhu fahuwa fi syatir radiyah, amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal baiknya lebih berat timbangannya, perhitungannya baik lebih banyak daripada yang jelek, fahuwa fi syatir radiyah. Dia hidup dalam kepuasan, kebahagiaan, maksudnya di surga. Siapa yang amal buruknya yang lebih banyak daripada baiknya, fa ummuhu hawiyah, dia masuk neraka. Masuk neraka. Jadi orang masuk surga itu sudah tidak punya dosa. Dosanya dihapus kok. Ya, dihapus karena banyak kebaikannya tadi. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu kalau banyak bisa menghapus kejahatan. Maka orang tobat itu, orang berbuat dosa segera wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Boleh baca ya Al-Imran tuh. Surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, iya dah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Segera kalau berbuat dosa itu segera mohon ampun kepada Tuhanmu yang mempunyai surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Allah membuat surga itu untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Yang dibaca teruskan.
Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, itu yang bertakwa. Jadi segeralah kamu mohon ampun kepada Allah, yang Allah itu mempunyai surga luasnya seluas langit dan bumi, disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka itu yang dimaksud orang bertakwa? Yaitu orang-orang yang mau menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang suka menahan kemarahannya, tidak mudah marah, bisa menahan kemarahannya. Ya, yang ketiga wal afina 'anin nas, suka memaafkan kesalahan orang lain, tidak pendendam. Maka orang yang bertakwa itu tidak pendendam. Kalau ada orang salah ya dimaafkan. Ora kok wah ngantek turun pitu ora kelem. Dadi godhong ora nyuwek gitu ta. Dadi banyu ora nyawuk wis kemarahan luar biasa. Kuwi mesti dudu wong takwa. Nek orang takwa enggak gitu. Ya, wong Allah itu kamu punya kesalahan sebesar gunung aja, kalau kamu bertobat diampuni oleh Allah kok. Lah manusia sampai kamu begitu ya, membencinya sampai turun pitu, sampai ora gelem, kamu berjasa pernah memberi apa kepada dia? Menyakiti apa? Salah apa dengan kamu kok sampai kamu kepati-pati begitu itu? Nah, itu bukan orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa tidak punya dendam. Pemaaf itu lebih disukai Allah daripada pendendam. Maka Nabi kita sebagai uswah hasanah menuntunkan. Maka orang yang suka memaafkan orang lain, tidak pendendam, kalau kamu diputus hubunganmu, kalau dalam bahasanya dijotak itu ya. Maaf ini orang Jakarta yang dari Kepala Dinas Kesehatan kemarin waktu di Kerawang ketemu saya. Dia pesen, Pak Ustadz, MTA sudah milik nasional, kalau isi pengajian tidak pakai bahasa Jawa. Jadi Kepala Dinas kemarin peresmian MTA SDIT di Kerawang, kantor Bupati bincang-bincang itu. Kadang saya judek, tidak tahu artinya, tapi lama-lama tak pikir ya bisa ketemu akhirnya. Tapi banyak yang tidak tahu. Nah yang saya hadapi ini orang Inggris semua kok. Nah itu. Kadang-kadang ya delok, apalagi minta dijawab dengan bahasa Jawa ngoko ini terus piye coba. Ya malah ya kadang-kadang ya campur sithik lah. Jadi beliau minta, karena ini ya bahasanya bahasa Indonesia, udah umumnya bahasa Indonesia kan tahu semua. Ya. Nah Bapak nggak ngerti, orang di pelosok-pelosoknya masih banyak yang tidak tahu bahasa Indonesia. Ya. Jadi ini, kalau diputus hubungan oleh seseorang, Nabi kita memerintahkan sil, sambunglah. Sil mangkotoak, sambung orang yang memutus hubungan dengan kamu. Waktu iman haramak, berikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Seolah-olah memberi kepadamu itu haram, maka dia tidak pernah memberi. Menegur saja haram, sampai tadi. Jadi banyu ora nyawuk, jadi godhong ora nyuwek itu karena saya negur kamu aja haram. Nah kalau ketemu orang semacam itu, sambunglah ya. Berikan sesuatu pada dia. Wa'fu aman dalamak, maafkan orang yang mendolimi kamu. Kamu diperbuat dolim, ya maafkan saja biar. MTA ini didolimi banyak orang. Seperti tadi laporan dari Kalimantan, MTA itu katanya miring. Tapi kalau kamu mau memperhatikan betul, yang miring itu yang ngomong.
Kalau memperhatikan betul loh. Gitu? Long MTA itu jelas pusatnya, jelas sumbernya, jelas setiap amalan, kajian lah kajian. Amalan-amalan ditunjukkan dalilnya. Ada yang mengatakan ingkar sunnah. Ini tadi hadis semua nih. Tapi nggak mau pakai. Iya, hadis tidak mau pakai karena hadisnya ini palsu. Ya, mestinya kamu bersyukur. Oh, ternyata tidak semua hadis itu betul loh. Ada yang palsu. Ya, ada yang diragukan kebenarannya. Lah kalau Quran itu la raiba fi. Tetapi MTA bukan berarti menolak hadis. Hadis-hadis yang sahih kita pakai. Hadis sahih mesti bersesuaian dengan Quran. Pasti itu. Ya tidak mungkin toh kita akan menjabarkan Quran sendiri tanpa hadis. Nah, kita mau sholat tanpa hadis, biaya coba. Nah, kita. Nah itulah maka gunanya apa? Ini diterbitkan wong hadis dhaif biar kita tahu yang selama ini kita mengamalkan hadis-hadis ini dalam kehidupan terutama di bulan di bulan Rajab, nanti bentar lagi bulan Sya'ban. Ada yang puasa nisfu Sya'ban, ada kan? Nanti puasa nisfu Sya'ban. Tanggal berapa itu? 15 bulan Sya'ban. Ada lagi nanti nyadranan. Tahu Bapak nyadranan tahu? Apa nyadranan itu apa? Ya? Ya? Nah iya, nyadranan itu ruah. Bulan Sya'ban itu ruah. Ada acara apa di situ? Ngirim? Nah, di mana? Di makam, di kuburan. Di kuburan, terus di situ kondangan, didoani oleh seorang kaum apa mutin begitu. Terus baca apa, ganjarannya dikirimkan kepada yang mati, kan gitu lah. Nah itu sadranan. Ternyata dicari dalam hadis sadranan itu enggak ada. Enggak ada. Tapi kalau mubalek yang pinter ya bisa. Sadranan itu katanya dari kata sodrun. Sodrun itu dada. Jadi melapangkan dadanya gitu. Malah ada pendapat dari orang yang kalau bulan ruah di Sadrani itu, ya Allah menghentikan siksa kubur, orang-orang yang dikubur sana, siksa kubur semua dihentikan karena sudah dikirim hembusan angin segar dari saudara-saudaranya yang mengirim tadi. Ya itu ya cari hadisnya yang begitu ya enggak ada. Tapi yang mengamalkan banyak. Padahal Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan melakukan perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Ilmunya dari mana? Dari Nabi. Karena Allah mengangkat Rasul itu sebagai uswatun hasanah. Ikuti Rasulullah cara beribadah. Ibadah tidak mengikuti Rasulullah ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa Raddun. Siapa berbuat ibadah yang tidak menurut perintahku, tidak menurut contohku, ditolak. Ditolak itu tidak diterima. Nah, maka setelah kita ngaji, oh tahu ya sudah, alhamdulillah masih sempat kita bertobat, berhenti dari yang tidak benar, kita gunakan untuk yang berbuat kebenaran. Ibadah yang selama ini tidak dituntunkan, setelah saya ngaji, tahu alhamdulillah kita beralih kepada yang dituntunkan. Jadi jangan malah merasa diolok-olok, bukan. Mau ditunjukkan kebenaran kok diolok-olok itu gimana? Justru hadis, ayat yang dibacakan itu sasarannya pada kita sendiri. Terutama pada yang ngomong ini. Kalau saya yang ngomong saja, aku ya amalan masih begitu-begitu kok nerang hadis itu. Lah iya. Dulu aku ya seperti ini, setelah tahu saya berhenti. Lah sekarang tahu tak kabarkan kepadamu semua. Kalau mau berhenti mari berhenti. Kalau tidak mau silahkan terus, dasarmu iki gitu. Dasarmu hadis yang palsu tadi. Pemerintah itu yang beli buku perimbuan yang alun-alun. Itu ada takbir mimpi, ada takbir kejutan, ya, ada bisa
nasib barang itu. Nah, itu ya ada qala Rasulullah barang. Ya, inilah jadi manfaatnya hadis ini diterangkan untuk memberitahu kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah mengamalkan seperti ini loh dasarnya hadis-hadisnya ternyata tidak bisa dipercaya. Maka karena itu hadisnya palsu, ya lebih baik jangan diteruskan. Namun kalau sudah dikandani palsu, nekat diteruskan, ya resiko tanggungin sendiri. Toh man amila sholihan falinaf wa man asafa 'alaiha. Siapa berbuat baik amalannya untuk diri sendiri, berbuat jelek ya ditanggung sendiri dosanya. Orang lain tidak akan memikul dosa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa itu pikul sendiri, tidak bisa orang lain ikut memikul dosanya. Ya, apalagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya, ini selamat datang rombongan-rombongan ini dari Pituruh Purworejo, satu bus Purworejo. Oh ya, juga cabang Bayan Purworejo, satu bus lagi. Ini binaan Ketawong Purworejo, satu bis Ketawong. Menulis keliru ini. Saya tinggal baca kok. Ketawang. Binaan Ketawang Purworejo, satu bis dan 2 mobil. Jadi ada 4. Ini pengajian yang dulu di demo. Rumahnya dirusak, nggak boleh ditempati. Masuk Purworejo itu dulu spanduk-spanduk. Ya, di saya itu harus bersih dari NTA, anti NTA. Ora iso wer bendung. Ya ta? Mbok bendung malah tukul pirang-pirang itu. Mas datang ke sini. Itu bukan karena keampuhan warga di sana, karena keampuhan Al-Qur'an dijaga oleh Allah. Ya ta? Dijaga. Allah mengatakan inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah yang menjaganya. Allah yang menjaganya. Wallahu mutimmun nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap akan menyempurnakan cahaya Islam. Di Quran itu seperti cahaya, yukhrijun nas minadz-dzulumati ila nur, keluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Fitrah manusia itu mesti kepingin dari gelap menuju terang. Ini gelap ada obor penerang kok enggak boleh. Ya. Untuk mencari tempat yang terang, sedang fungsi Quran itu sendiri mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Maka orang hatinya bersih, tersinggung, tersentuh oleh Al-Quran, hidayah masuk dari terang. Maka makin ditekan, makin tumbuh. Itu bukan hanya di Purworejo, bukan di Demak, bukan itu. Sejak Rasulullah menurunkan Al-Quran, Allah kepada Rasulnya, Rasulullah menyebarkan Al-Quran, nah itu sudah. Itu Allah menyebarkan Al-Quran. Lalu ada, dulunya terkenal orang yang dapat dipercaya, setelah menyebarkan Al-Quran, dianggap orang gila. Ya, disebarluaskan. Sampai pamannya sendiri, namanya siapa? Abu Lahab, dan istrinya, sampai diabadikan dalam Quran. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab itu paman Nabi. Istrinya ikut keluar masuk menggendong kayu bakar. Orang kok gendong kayu bakar nggo gawe areng itu bukan. Maksudnya kemana-mana keluar masuk kampung membakar-bakar, manas-manasi kampung supaya benci kepada kenabian Nabi Muhammad. Ini ada orang mengaku dirinya sebagai Rasul, itu keponakan saya sendiri. Ya, jangan percaya, itu sejak kecil orangnya agak gila, kurang akal, sufaha dalam bahasa Qur'annya disebut sufaha. Orang kurang akal. Maka sekarang kalau mengaku dari Rasul, jangan percaya. Ya, sampai diabadikan oleh Allah. Ya, tabat yada Abi Lahab wa tab, ya.
rugi kedua tangannya Abu Lahab dan tetap rugi. Ya, akan rugi. Sampai istrinya kesana kemari gendong kayu bakar supaya orang benci kepada Nabi Muhammad, benci kepada Al-Quran, tidak akan berhasil. Nah, itu maka di mana-mana sejak zaman Nabi sampai sekarang, di mana Quran mulai dimunculkan, mesti banyak hambatan, banyak tantangan. Tapi pertolongan Allah pasti datang kalau memang hamba Allah itu mau ditolong. Kalau tidak mau ditolong, ya tidak akan datang pertolongan Allah. Syaratnya mau ditolong, siap menghadapi risiko. Menurut dikasihani pun, sudah saya terangkan, orang yang beriman itu, summa lam yar tabu, tidak ragu-ragu. Imannya kepada Allah, kepada Rasulullah, lam yar tabu, tidak ragu-ragu. Mengapa di situ ada kalimat lam yar tabu? Karena akan sudah diterangkan oleh Allah kan, akan menghadapi. Kalau kamu mengaku iman gitu aja, sholat di rumah, sholat. Tapi kalau sudah mulai amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran, menyebarkan Al-Quran, nah, pasti akan mengalami hambatan-hambatan. Menandang risiko. Nah, risiko apapun yang dihadapi dalam menegakkan kebenaran, jangan ragu-ragu. Nah, kalau kamu tidak ragu-ragu, Allah menolong kamu. In tansurullah, ansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu betul-betul berusaha menegakkan agama Allah, Allah akan menolong kamu dan menguatkan pendirianmu, meneguhkan pendirianmu. Ya, alhamdulillah. Dengan pertolongan Allah ya makin yakin. Kalau buka pengajian, ya, sudah bertahun-tahun tidak pernah ada apa-apa, ya sekarang ngamalke, genah orang ngamalke. Wes ta, rasa-rasa nang kono dong ini lah kok nek kene apik-apik hanya kowe ora ngamalke kok. Mau ngaji tok tapi enggak diamalkan. Ya, selama tidak ngamalkan ya tidak apa-apa. Nah, kalau Quran sudah mengamalkan, Quran itu diamalkan, hadis-hadis sahih diamalkan, pasti tanpa asing kata Nabi begitu. Nah, orang asing dalam mengamalkan Quran dan Sunnah itu dikatakan Nabi seperti menggenggam bara api, mesti panas. Ya, panas artinya banyak gangguan, banyak rintangan, banyak ujian, itu panas kan? Tapi Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, bahagia orang yang asing itu tadi. Nah, kalau kok cik podo biasa, hambatan sedikit pun nggak pernah ngalami, ya emang kamu nggak ngamalkan udah. Yang ngamalkan mesti lah kita apa ada gangguan. Kadang-kala tidak dari tetangga, malah dari keluarga. Itu kemarin minggu yang lalu tuh ada malah ada ibu, ya, kau naik ngaji orang untuk mulih. Datang enggak ibunya sekarang tuh, yang tanya kemarin minggu itu. Nah mungkin kebacut mulai dicencang rentok ngaji. Nah solusinya minta sih. Lalu rentok mulai mergo ngaji kok. Solusinya minta ke sini. Nah, terus piye? Gitu. Nah, padahal kewajiban suami itu ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu, jaga keluargamu. Istrimu, anakmu jangan tersentuh api neraka. Nah, dirinya sendiri berani masuk neraka kok. Tidak sholat, suka mabuk, suka judi, ya toh. Lah kok istrinya kon jogo lah, malahan ya salah paham kan? Nah, maka itu kacau rumah tangga itu kalau sudah begitu itu. Ya, ini kan. Kemudian diteruskan cabang dari Kutoarjo, Purworejo, 2 bis lagi ya. Di Purworejo itu juga Kutoarjo, ya. Purworejo. Jogonalan, Klaten, 85 orang. Perwakilan Medan, 25 orang. Medan ini, Medan itu Sumatera Utara sana, 25 orang. Rombongan Aceh Tengah. Rombongan Aceh Tengah tadi yang begini dari mana tadi Takengon ya, yang kemarin ada gempa itu, ya, Takengon. Sana ada gempa, dikirim relawan dari Medan untuk atasi gempa, kumpul di suatu rumah warga, itu digeropyok, di demo, kira adakan pengajian. Ini kumpul adakan pengajian itu ditolak, tidak boleh. Tapi kalau kumpul judi ya malah diikuti malah. Nah itulah
tanda-tanda kiamat itu antara lain didangkalkan pengetahuan agama. Sekarang kalau kita baca situasi sekarang, generasi kita pendatang itu kan sudah mengkhawatirkan. Ya, pelecehan seksual di bawah anak, di bawah umur itu, kita lihat TV terus berkembang terus itu. Yang sering ditayangkan di TV akhir-akhir ini, di Jakarta International School. Padahal sekolah bayarannya mahal, ternyata tidak menjamin keselamatannya. Pelakunya bahkan para pelakunya sendiri orang-orang dalam di situ. Padahal kalau orang masuk dari dalam keluarnya sulit, ketat sekali. Tapi ternyata di dalam tidak dijaga. Anak-anak kecil, di bawah umur coba. Belum lagi yang mati kelebihan dosis minum keras. Ya. Belum lagi yang anak SMP membunuh temannya. Belum lagi ya yang macam-macam kejahatan. Hampir ekstasi itu disergap di bandara ini, disergap pelabuhan ini berkilo-kilogram orang entek. Isi wae terus barang iki ning endi? Ya, yang ketangkep terus diapakan ya. Kok ora kapok-kapok itu lah. Nah, itu melihat begitu kita memprihatinkan. Ya, akan apa yang terjadi generasi mendatang? Ya, maka kita harus hati-hati, menyekolahkan anak pun harus hati-hati. Ya, memilih lingkungan yang baik. Kalau generasi sudah begitu, kata Allah akan menemui kesesatan. Fasaufa yalqauna ghayya. Kalau generasi sudah menyia-nyiakan sholat, menuruti hawa nafsu, pasti generasi tadi kesesatan yang akan didapat. Nah, kita prihatin kan ya begitu tuh. 25 orang dari Medan, rombongan Aceh Tengah, Takengon ya, binaan Mojokerto, Dawung, Sragen, 15 orang, pendengar radio Desa Geneng, Prambanan, Klaten, 34 orang, cabang Tempel, Sleman, 15 orang, Nengahan, Bayat, Klaten, 30 orang, cabang Ungaran Timur, 2, Ungaran Timur 2, 1 bus, cabang Kedu, Temanggung, 1 bus, cabang Pakis, Purwodadi, 20 orang, ya. Kemudian binaan Berkas, Kabupaten Semarang, 15 orang, cabang Kedunggalan 1, itu Ngawi, 1 mobil. Ini dari jauh-jauh, dari luar Solo Raya semua. Bahkan ada dari luar pulau, Aceh, Medan. Coba kalau direnung, ya dah, kebenaran itu kalau disuarakan, walaupun banyak orang yang miring mengatakan tadi, tapi orang yang masih berpikiran jejak ada, jauh tersentuh hatinya. Walaupun Medan, walaupun Aceh, kalau dipikir berapa biayanya datang ke sini. Katanya yang dari Aceh tadi mau tinggal di sini 1 bulan. Ya, 1 bulan untuk mengetahui kajian ini, untuk mengikuti kegiatan ini. Nah ini, sehingga nanti dengan begitu kembangkan di daerahnya sana, mengerti dari pusatnya majelis tafsir. Ya nanti kalau dengar orang ngomong-ngomong yang tidak semestinya bisa menangkal sendiri, dan umumnya itu hanya katanya didasari karena kedengkian saja. Dengki, kenapa MTA kok bisa berkembang? Radionya kok bisa jauh? Kami juga punya radio kok tidak bisa menarik orang datang? Nah, maka itulah di balik itu ada rahasianya. Itu karena Allah. Selama kita selalu berjalan di atas jalan yang lurus, Allah selalu melindungi. Tapi kalau kita sudah di jalan yang sesat, udah Allah lepas tangan. Maka kita syukuri ini.